salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak melihat lembutnya takdir. Ternyata kalau kita kagak bisa memahami takdir Allah, itu ternyata iman kita itu lemah. Kalau kita menganggap semua yang kita lakukan ini adalah keburukan atau ketidakadilan, misalnya kita anggap seperti itu lemah iman kita dalam memahami takdir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah. Pokoknya kalau sehat mah ngajinya juga anteng, ngajinya juga tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'liman ibtigha'i wajhillah mardatillah. Amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam besar kita, imam masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram, Ustadz Rois. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram, Ustadz Maulana. Juga mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Singkatnya, seluruh bapak-bapak yang hadir, jemaah pengajian yang Allah ridhoi, yang Allah muliakan, insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kitab Al-Hikam dengan sama-sama baca umul kitab. Kita kirimkan kepada pengarang kitab, khususnya kepada baginda Rasul dan juga kepada kita semua yang belajar. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'un lillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjut ke pasal 107. Minggu sebelumnya kita pernah
belajar 106 tentang penawar pedihnya cobaan. Nah, sekarang 107 judulnya salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak melihat lembutnya takdir. Ternyata kalau kita kagak bisa memahami takdir Allah, itu ternyata iman kita itu lemah. Kalau kita menganggap semua yang kita lakukan ini adalah keburukan atau ketidakadilan, misalnya kita anggap seperti itu lemah iman kita dalam memahami takdir. Misalnya kita ngeluh terhadap keadaan kita, kapan saya bisa kaya kok miskin, terus orang tua miskin, kakek nenek miskin, ini keturunan miskin. Nah, jadi kalau kita ngeluh atau kurang menerima takdir seperti itu misalnya, atau tidak mengolah memahami takdir Allah, bisa jadi itu yang lebih baik ketimbang kita kaya jauh dari Allah misalnya. Itu bagian dari lemah iman. Pokoknya nanti kita akan bahas tentang pengolahan terhadap takdir Allah ya. Kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Ini ada 3 pasal dalam satu judul ya. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Pasal pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Faslun man dhanna infika lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadrihi. Artinya, siapa yang mengira kemahalembutannya, yaitu kemahalembutan Allah, terlepas dari kemahakuasaannya, berarti ia memiliki pandangan yang sempit. Oke. Apa maksudnya sebelum masuk ke penjelasan? Jadi siapa yang mengira kemahalembutan Allah itu, apa maha lembutnya itu? Ya kasih sayang, pengampun, pemaaf, itu kan feminim Tuhan itu. Artinya kelemah lembutan Tuhan. Lalu terlepas dari kemahakuasaannya atau sifat maskulinnya, dia yang maha kuasa, dia yang maha bijak, dia yang maha mengazab, dia yang maha murka, kita lepaskan sifatnya itu pemahaman kita berarti sempit. Sedangkan Tuhan itu sifat feminimnya, kasih sayang, kelemah lembutannya itu juga menyatu juga dengan sifat kemahakuasaannya. Jadi bukan 2 sifat yang berbeda atau 2 sifat yang kita pisah-pisahkan, tidak. Jadi Allah itu bisa lembut, bisa juga kasar. Tergantung kitanya nanti mengolahnya. Kapan Allah itu lemah lembut, kapan Allah itu juga kuasa, murka atau kasar. Jadi maksudnya Allah maha pengampun atau maha kasih sayang bukan berarti kita meremehkannya sehingga kita semau-maunya kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Toh juga Allah maha lembut, maha pemaaf, maha kasih sayang. Bukan. Justru dengan kemahalembutan Allah itu justru kita takut dosa itu, takut kita menzolimi Tuhan atau mengkhianati perasaan Tuhan. Takut, saking lemah lembutnya, masa iya sih kita kasarin Tuhan dengan maksiat kita, kan gitu maksudnya. Nah, karena kita berbuat dosa, Allah juga punya sifat kemahakuasaan, maha mengazab, maha murka. Jadi tidak ada istilah kita itu sebenarnya terlepas dari pengawasan Tuhan. Artinya kemahalembutan Tuhan, kemahakasih sayang Tuhan itu menjadi peluang kita untuk terus berharap, terus ya mendekat dengan feminim Tuhan. Juga dengan murkanya, dengan azabnya kita takut untuk berbuat dosa. Karena Allah punya sifat itu juga. Tuh, jadi 2 sifat istilahnya feminim dan maskulin. Oke. Kita lihat penjelasannya apa maksud dari pasal 107 ini lebih luasnya lagi.
Kemahakuasaan Allah terlihat saat Allah menimpakan petaka dan ujian kepadanya. Jika ia mengira bahwa kelemah lembutan Allah itu terpisah dari kekerasannya, hal itu menandakan pandangannya sempit. Sekiranya pandangannya sempurna, ia akan menyadari bahwa dalam petaka dan ujian itu ia banyak mendapat kelemah lembutan Allah. Misalnya dengan ujian itu ia bisa mendekatkan diri kepadanya. Ini paragraf 1. Jadi inilah pola pikir kita, pemahaman kita di saat kita diuji, dikasih cobaan. Bukan berarti Allah itu enggak ada kasih sayang di tengah-tengah itu. Justru dengan ujian dan cobaan itu Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Terlihat kita kok lagi diuji, lagi dicoba itu kayaknya Allah ini murka sama kita nih. Rubah mindsetnya di saat seperti itu, justru Allah lagi nyorotin kita, lagi sayang-sayangnya sama kita. Quran surah Al-Ankabut ayat 1 kan udah jelas disebut. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan engkau menyatakan dirimu, mengira dirimu telah beriman, telah makom bagus, telah sukses sebelum aku uji. Maka dengan ujian Allah itu selain mengukur kadar iman kita, Allah lagi sayangnya mau naikin ke tingkat yang lebih tinggi posisi kitanya. Tuh. Lanjut, ujian yang ditimpa Allah kepada hamba-hambanya pasti bertolak belakang dengan nafsu syahwatnya. Biasanya kalau diuji, sakit, syahwat kita tuh nolak, gak mau sakit itu. Atau diuji dengan puasa, misal kita puasa Senin Kamis atau puasa terus di bulan Ramadan, kepengen makan, kepengen minum, kepengen juga birahi. Nah, itu bertolak belakang dengan syahwat. Atau lagi bujang-bujangnya ya kepengen tuh dugem misalnya. Nah, kepengen nafsu kita itu biasanya bertolak belakang dengan hal-hal yang Allah inginkan kepada kita. Tentu setiap hal yang mengganggu atau menyakiti nafsu pasti akan berbuah baik, bahkan sebelum hamba itu kembali kepada Allah dan mengetuk pintunya. Jadi ternyata segala hal yang bertentangan dengan nafsu atau mengganggu hawa nafsu kita itu pasti berbuah hasilnya baik. Karena kalau kita pure ngikutin hawa nafsu kita itu, buahnya akan membuat kita lalai. Tapi nanti ada pembagian nafsu di pasal 108-nya. Oke, lanjut dulu dikit. Ini adalah faedah terbesar dari ujian dan cobaan. Hamba yang mendapatkan ujian akan mendapati bahwa jiwanya lemah, kekuatannya terbatas, dan sifat-sifatnya yang telah mendorong melakukan dosa atau maksiat serta menguatkan keinginan terhadap dunia adalah batil. Dengan ujian itu biasanya seorang hamba akan meraih ketundukan hati, sabar, ridho, tawakal, zuhud, dan ingin bertemu Allah. Nah ini nih, bagaimanapun sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan anggota tubuh. Dengan ujian itu pula ia akan mendapat penghapusan dosa dan kesalahan serta meraih kelembutan ilahi. Masya Allah, ini faedah kita diuji, dikasih cobaan itu ternyata supaya hamba itu merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan dia tunduk hatinya, dia sabar tuh, dia tawakal, dia ridho terhadap hal itu semua adalah faedah dari ujian dan cobaan. Karena yang diuji sejatinya adalah hati. Makanya diumpamakan sebiji sawi amalan hati itu lebih baik daripada segunung amalan anggota tubuh. Jadi sebiji sawi, bapak-bapak, ya besarnya ya kayak ujung kuku ini Pak, sebiji sawi. Sebiji sawi amalan hati itu lebih baik dibanding segunung amalan tubuh. Apa maksudnya?
Artinya ketika ujian dan cobaan itu yang disoroti adalah hati, amalan hati. Mampukah kita sabar? Mampukah kita ridho? Mampukah kita terima, tunduk, tawakal dengan ujian itu? Nah, ini kan hati. Biasanya bertolak belakang dengan nafsu. Kalau kita mampu mengolahnya, itu iman kita tuh kuat, iman kita tuh hebat. Tetapi kalau kita tidak mampu sabar, tidak mampu mengelolanya, maka iman kita itu lemah. Nah, itu kata kuncinya di pasal 107 ini. Ini simak aja dulu bapak-bapak ya, soalnya ketinggalan terus ini di fotokopinya. Biasa kalau ada fotokopinya enakan dicoret-coret. Besok-besok tak kasih aja ini bukunya ke Ustaz Maulana. Lihat dia fotokopi. Masya Allah. Insya Allah di rumah itu ada buku begini, satu lagi yang baru ya, nanti kita arsipkan di masjid. Siapa tahu bisa baca, selain waktu pengajian bisa baca sendiri-sendiri juga boleh. Oke, satu pasal lagi bapak-bapak supaya kita diskusikan nanti. 108, la yukhafu alaika an taltabisat turku alaika fa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Bukan ketidakjelasan jalan yang dikhawatirkan dari dirimu, tetapi yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas dirimu. Jadi pasal 108 ini nyorotin nafsu sekarang nih. Jadi bukan ketidakjelasan jalan atau kesesatan kita dari jalan yang benar, bukan itu yang dikhawatirkan. Kalau itu masih bisa dituntut, masih bisa dibimbing, tapi ternyata yang paling dikhawatirkan itu adalah menangnya hawa nafsu atas diri. Menang nafsu kita itu, mau apa saja, mau maksiat menang, mau dosa menang, mau zolim, mau berbohong, mau korupsi menang, semua hawa nafsunya. Ternyata kalau sudah menang hawa nafsu itu, sudah kalap kita itu, sudah buta kita itu, sudah lebih kagak jelas lagi jalannya, lebih tertutup lagi jalannya. Oke, kita lihat penjelasannya, baru kita diskusikan. Ketidakjelasan jalan bermakna ketidakjelasan jalan ubudiyah yang dapat mengantarkanmu ke hadirat Tuhanmu saat kau mengalami satu ahwal atau keadaan. Padahal jalan ubudiyah itu telah dijelaskan syariat. Siapa yang menelaah Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapat bimbingan gamblang dalam meniti jalan kebenaran. Jadi kalau istilah ketidakjelasan jalan itu, ya solusinya bisa panduannya Al-Quran, panduannya syariat, sunnah, maka kita terbimbing gamblang, apalagi ngikutin baginda Rasul melalui para pewaris-pewarisnya, yaitu alim ulama, kita insya Allah terbimbing kembali jalannya. Ubudiyahmu dalam ketaatan adalah dengan menyaksikan karunia ketaatan itu. Ubudiyah dalam maksiat adalah dengan beristighfar dan bertobat. Adapun ubudiyahmu dalam kenikmatan adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut, dan ubudiyah dalam cobaan adalah dengan bersabar. Jadi ibadah kita itu ternyata beraneka ragam. Kalau ibadah kita dalam bentuk taat, yaitu menyaksikan karunia Allah, kita benar-benar menyaksikan bahwa semua apapun ciptaan Allah ini itu karunia Allah untuk kita. Kesehatan kita, kekayaan kita, istri kita, anak kita, semua karunia, sehingga membuat kita taat kepada Allah. Kemudian ubudiyah kita dalam bermaksiat disebut di sini adalah beristighfar dan bertobat. Kalau kita sudah bermaksiat, zolim atau kekhilafan, maka laksanakan ibadah yang berbentuk istighfar dan bertaubat. Adapun ibadah kita dalam kenikmatan, kita sudah nikmati nikmat-nikmat Allah ini, itu ternyata ibadahnya dengan syukur. Kemudian ibadah kita dalam bentuk menghadapi cobaan dan ujian dengan bersabar. Ini diperkuatkan lagi nih yang tadi itu.
Oke, lanjut paragraf ketiga. Dalam semua kondisi di atas, yang dikhawatirkan dari dirimu adalah kemenangan hawa nafsu atas dirimu sendiri, sehingga ia membutakan matamu sampai kau tidak bisa melihat jalan tujuanmu. Ia bisa membuatmu bersikap sombong dan ujub atas ketaatanmu, mendorongmu untuk selalu bermaksiat, mengabaikan nikmat dan tidak mensyukurinya, atau gelisah dan sedih saat menerima musibah. Masya Allah. Lanjut dulu. Bisa jadi makna hikmah di atas adalah yang dikhawatirkan darimu bukan ketidaktahuanmu tentang mana di antara sekian amal yang harus kau utamakan. Ini akan kau alami jika kau tidak dibimbing oleh seorang guru. Yang dikhawatirkan darimu justru adalah saat hawa nafsu mengalahkanmu. Hawa nafsu akan menghalangimu untuk melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga kau malah mengurungkan niat meniti jalan menuju Tuhan. Bahkan kau meninggalkan jalan yang semestinya kau gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika kau tidak mengetahui mana yang lebih utama di antara semua amal itu, sebaiknya kau mencari seorang guru pembimbing atau mursyid agar kau diajari dengan bimbingannya. Maksudnya kalau kita tidak tahu jalan, kalau kita tidak mengerti mana jalan menuju Tuhan, carilah pembimbingmu, carilah mursyidmu. Dari situ ada Al-Quran, dari situ ada hadis yang kau pelajari, yang kau pahami, lalu dituntut dibimbing. Tapi kalau kau menangkan hawa nafsu, menangkan nafsu-nafsumu, maka boro-boro mau cari guru, boro-boro mau cari pemahaman Quran hadis, jalan ke sana itu ogah. Makanya dia tertutup jalan, itu bahayanya. Makanya dikhawatirkan di situ. Luar biasa pengaruh nafsu itu, bisa bikin kita ogah untuk ibadah, bisa bikin kita malas untuk ibadah. Boro-boro mau sholat 5 waktu, dekati masjid aja ogah. Kenapa? Karena nafsu itu terus dimenangkan. Nafsu itu udah merajalela dalam diri kita. Maka solusinya kalau sudah merajalela seperti itu, maka janji Allah dan Rasulnya segera beristighfar, dawamkan taubat, dawamkan puasa Senin Kamis, karena itu semua dapat mengalahkan hawa nafsu. Tentu yang dimaksud di sini adalah nafsu-nafsu selain nafsul mutmainah, yaitu nafsul lawamah, kebinataan kita atau biologis kita, nafsul amarah yaitu emosi kita, nafsu supia yaitu materialistisnya kita. Tuh. Jadi 3 nafsu itu, apalagi ada disebut dalam Al-Quran itu amarah bisu. Ada nafsu namanya amarah, tapi di ujungnya itu bisu, yang selalu mengarah kita kepada ke jalan kemungkaran. Su itu kejelekan. Nah, ada dalam jiwa kita itu lebih dominan 3 sifat itu. Sifat biologis itu dinamai lawamah, kebinataan kita. Entah itu keserakaan kita, entah pelit kita, entah birahi kita, entah egois kita, sombong, atau apalah semua sifat kebinataan itu ada di dalam diri kita, lawamah. Ditambah lagi sifat nafsu supia kita, materialistik kita, yaitu cinta terhadap mobil, rumah, motor, jabatan, kekayaan, semua itu material, itu namanya sufiyah, pakaian dan segala aksesoris. Nafsul amarah berkenaan dengan emosi kita, amarah kita, macam-macam lah. Itu semua kita menangkan, maka mutmainnah yang satu, nafsul mutmainnah kita itu lemah. Tuh. Jadi 3:1 Bapak-bapak. Kalau kita tidak benar-benar kuatkan mutmainnah kita itu, maka ya habislah kita itu dijajakin oleh diri kita sendiri, bukan siapa-siapa yang menjajaki kita, benar-benar diri kita sendiri. Baik, ini berkenaan juga dengan nafsu. Nanti kita boleh lebih detail untuk di sesi diskusi supaya tidak terkesan pasif. Maka 107, 108 ini kita diskusikan terlebih dahulu. Tadi
yang 107 mengingatkan kita kembali bahwa Allah punya sifat feminim, Allah punya sifat maskulin. Dua-duanya itu berlaku bagi Allah dan semua itu peluang bagi hamba. Sifat kasih sayang Tuhan, pengampun Tuhan, agar kita terus merasa dekat kepada Allah, merasa bertaubat istighfarnya, optimis kita. Tapi juga tidak boleh kita remehkan, mentang-mentang Tuhan Maha Pengampun lalu kita mau selakunya berbuat dosa. Ingat, setiap dosa pasti ada yang menambah datangnya azab atau murka. Itulah sifat maskulin Tuhan. Maka di sini Allah ngasih segala macam perkara ujian cobaan hidup agar kita memahami bahwa di sisi Allah itu ada sifat kasih sayang yang lebih besar. Itu yang terpenting di pasal 107 ini. Nah, 108 ini masih berkenaan juga. Yang dikhawatirkan itu bukan sesatnya kita dalam jalan menuju Tuhan, tapi ternyata menangnya nafsu kita terhadap diri kita. Kalau sesat jalan bisa dibimbing, tapi kalau menang nafsu, buta terhadap jalan, kagak mau jalan itu. Kalau orang yang sesat itu kan udah jalan dia, cuma bengkok kanan kirinya, tinggal bisa diluruskan. Tapi kalau nafsunya ini menang, itu dia nggak jalan, dia tutup hijabnya, tutup kat. Gitu. Itu bahayanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa adabun. Allah tutup hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Kenapa? Karena selalu nafsunya diutamakan. Walahum adzabun adzim. Kalau udah seperti itu, azab Allah sangat pedih. Barakallahu li wa lakum ajmain. Mari kita diskusikan terlebih dahulu ruhul ilmu al-mudzakkar, hidupnya ilmu dengan diskusi. Monggo bapak-bapak yang mau bertanya atau yang masih belum paham atau ada dibingungkan, kita buka sesi diskusi. Atau yang mau menambahkan, ya monggo mau menambahkan juga boleh. Hadanallahu ajmain. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo bapak-bapak. Siap. Monggo. Manusia ciptaan Allah yang ini di dunianya bahagia, di dunianya kaya, di akhirat masuk surga. Itu cakep tuh. Tapi ada yang dunianya saja kaya, dunianya bahagia, akhiratnya menderita. Apa yang dunianya juga menderita, ada juga menderita. Karena ini keputusan daripada iman saja. Wa minan nas mayaqulu aman, pasti pada mereka. Padahal dia tidak beriman, tidak melaksanakan amal soleh, pada yang puasa, tapi amalnya dikejar, ini sulit, bahaya, akan gimana nanti? Betul. Tolong dilihat. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali ini, Masya Allah. Itu luar biasa ya. Kita milihnya yang mana nih? Yang bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Kaya dunia, kaya juga di akhirat. Jadi ada rumus yang menjadi sunatullah atau hukum dan sistem yang Allah buat. Bisa dirumuskan namanya A1, A2, B1, B2. Jadi dikotakin 4. Ini kalau pelajar ilmu komunikasi itu dirumusnya itu. Ternyata A1 itu rumusnya, A1 itu dia usaha sukses. Yang B1 tidak usaha sukses. Bayangkan itu. Tadi yang satu taat sukses atau usaha sukses. Nah, yang A2-nya tidak taat tapi sukses. Itu namanya A1, A2. Nah, B1-nya dia kafir atau tidak taat tapi sukses. Nah, yang B2-nya lebih parah ya.
dia tidak taat atau kafir, gagal atau tidak sukses. Bisa dicerna gak ini? Coba A1 taat, sukses. A2 tidak taat, sukses. Tidak taat, sukses. Nah, A1-nya itu taat, sukses. Ini A1. A2-nya tidak taat, ini gagal. Tidak taat, gagal. Nah, baru B1-nya itu tidak taat, sukses. B2-nya tidak taat, tidak sukses atau gagal. Jadi sunatullah A1-nya dia taat, dia giat, dia belajar, dia ibadah, sukses. Tapi ada yang taat, ya, A2-nya itu taat tapi gagal. Nah, B1-nya dia kafir atau tidak taat tapi sukses. Nah, B2-nya itu dia tidak taat atau kafir, dia gagal. Ini Allah ciptakan sunatullah. Ternyata dari semua 4 item ini, disinilah Allah Maha Kuasa mengatur segala urusan. Nah, sunatullah Allah ciptakan ini itu menjadi wilayah Allah, menjadi ujian dan cobaan wilayah manusia. Sehingga kalau kita di posisi taat, sukses, ibadahnya bagus, kaya raya, berarti A1 masuk ke golongannya. Wah, ini keren, ini banyak yang dipengenin oleh manusia. Ini nih harapannya kaum muslimin ini, yang kaya Nabi Sulaiman, sukses, kaya, banyak jabatan, banyak kekayaan, cantik istri, dia taat, dia sukses. Nah, ini contohnya Nabi Sulaiman. Ada lagi taat luar biasa, tapi nggak sukses secara duniawinya, alias miskin. Pokoknya harta jauh pokoknya. Banyak contohnya ini ya, banyak contohnya. Nabi banyak, misalnya Nabi Ayub, ya, itu taat, tapi nggak ada sukses dunianya, sakit terus, sakit. Ada misalnya yang B1 tadi tidak taat tapi sukses, wah dia kafir tapi sukses luar biasa. Oh, banyak, Fir'aun lah atau Namrud lah, wah kafir tapi kaya raya. Ada lagi yang satu kafir tapi miskin. Nah, ini jauh-jauh ini, jangan yang ini nih, kafir tapi miskin. Nah, ada yang non muslim tapi miskin juga ada. Bukan Islam aja yang miskin nih ada. Nah, artinya ini sunatullah. Semua di makom mana saja posisinya, mau A1, A2, B1 atau B2, semua itu menjadi sunatullah yang kita menjadikan itu adalah ujian atau cobaan yang harus kita sikapi. Itulah pola sistem Allah. Nah, agar kita menjadi A1 itu ada teknisnya. Al-Quran juga punya panduannya. Ini yang perlu kita pelajari supaya menjadi A1. Ada juga yang A2, ada sistemnya, ada aturan mainnya. Jangan sampai kita B1 dan B2. Nah, dari sini Allah kasih petunjuk bahwa jika kau ingin surga, nikmat bahagia itu bisa kau ciptakan di dunia. Mana dasarnya? Al-Quran surah Hud. Nah, boleh ini dibuka nih, 106 sampai 108. Apa bunyinya? Ternyata ini surga itu udah ada di bumi, ternyata ini disebut di sini. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzuz. Apa artinya? Masya Allah, lihat nih. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat keburukan, fa finnar, maka baginya di neraka. Nih, lahum fiha zafiru wa syahiq, ya.
Ternyata ini ada kata-kata khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya, madamati samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Nah, ini ayat menyebut orang yang berbuat buruk, berbuat jahat itu tempatnya di neraka. Tapi neraka yang dimaksud di sini madamati samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Berarti neraka di sini itu di bumi posisinya nih. Artinya siapa yang melakukan kejahatan, kezaliman pasti susah hidupnya di dunia. Nah, ini. Wa ammal ladina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Sebaliknya, dan adapun orang-orang yang melakukan kebaikan, kebahagiaan dapatnya itu fa fil jannati khalidina fiha, di dalam surga dan dia kekal di dalamnya, ma damatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Berarti kenikmatan surga itu ada di bumi. Illa ma syaa rabbuk, semua itu atas kehendak Allah. Tuh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, artinya kita udah susah di dunia ini, itulah neraka yang kita petik, kita nikmati. Kita bahagia di dunia ini, itulah kenikmatan surga yang kita nikmati. Tuh. Jadi ternyata ayat ini mengingatkan kita bahwa siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan pasti di dunianya itu tenang, di dunia itu ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Tentu takaran dan ukurannya bervariasi. Kita ini perlu namanya cara pandang juga nanti. Belum tentu orang yang dapat 1 triliun per hari itu tenang, bahagia, belum tentu. Justru dihantui rasa kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, karena dia jaga terus 1 triliun dari maling misal, jaga terus takut diketahui korupsinya misal, atau tidak tenang karena hartanya masih belum aman dan sebagainya. Tapi kita yang kagak pegang 1 triliun, cuma pegang misalnya 100.000, oh enak bobonya, enak makannya, oh, lahap lagi makannya. Yang pegang 1 triliun, darah tinggi lah, asam urat lah, jantungan lah, paru-paru lah, makan ini dibatasi, makan itu tidak boleh. Oh, hancur, itu tidak ada nikmatnya. Justru nikmat yang kita dapat itu, kita bisa tidur nyenyak itu alhamdulillah, bisa makan kenyang alhamdulillah, tenang perasaan itu alhamdulillah, tenang pikiran juga alhamdulillah, kagak punya misalnya beban hutang yang kita terus pikir, tenang alhamdulillah. Ini kan nikmat semua tuh. Itulah asbab kita lakukan kebaikan tadi, dapat nikmat selama ada langit dan bumi. Berarti di bumi itu nikmatnya. Jadi jangan langsung ujung-ujung kita lakukan kebaikan nanti di akhirat dapat balasannya. No, ntar dulu itu pikirin ke situ. Pikirin sekarang ini kita kalau dapat ketenangan, dapat kebahagiaan, itulah surga yang kita dapat nikmati di dunia. Tapi coba kita lakukan kemaksiatan, kezoliman, melalaikan perintah Allah, hidup kagak tenang. Hati gelisah terus, hati gundah terus, pikiran mumet. Itu asbab, sebenarnya asbab keburukan atau kezoliman dan dosa yang kita lakukan. Nah, mumet susahnya di dunia itu, itulah neraka yang kita ciptakan di dunia. Maka sejatinya tolak ukurnya, selama kita melakukan kebaikan, sunatullahnya itu pasti kita mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Itu maksud ayat ini. Itulah surga yang ada di dunia. Belum lagi Allah janjikan surga di akhirat. Itu sunatullahnya. Walaupun kita kayaknya kurang, misalnya nggak kaya amat, tapi asbab kita melakukan kebaikan itu tenang hidup kita. Jadi nyarinya nih, nyari kayanya atau nyari tenangnya? Kan gitu pertanyaan lanjutannya lagi. Kalau nyari kaya itu juga belum tentu dapat kebahagiaan itu. Nyari kaya terus uang berlimpah, sehari omsetnya 100 juta. Tiap hari hitung duit terus. Ama nggak pusing apa itu? Pusing, stres lama-lama, nggak ada ketenangan jiwa.
Kalau niat kita memang ketenangan jiwa untuk hidup ini, maka teruslah beramal soleh sekecil apapun. Dari amal soleh itulah yang membuat hati kita tuh lemah, lembut. Bukan lemah aja, tapi lemah lembut. Membuat hati kita tuh kalam adem. Nah, kalau kita jauh tidak pernah berbuat amal soleh, itu hati kita tuh keras. Ya, kerasnya hati itulah yang membuat kita ogah dan malas untuk beribadah. Tuh. Maka dalam kajian tasawuf ini mengarahkan kita tujuan hidup kita itu meraih ridho Allah agar kita tenang, bahagia di dunia maupun di akhirat. Makanya ngaji tasawuf itu sebenarnya ngaji hati, ngaji tenang batin. Tuh. Nah, semua perkara tadi itu menjadi ujian. Ada di dunia ini kita udah usaha tapi gagal, kagak kaya-kaya, ujian. Apakah kita mau terus beriman kepada Allah? Ada yang taat, alhamdulillah kaya raya, sukses, juga ujian. Maukah kita bersyukur akan nikmat Allah? Tuh. Ada yang tidak taat alias kafir tapi sukses, itu juga ujian. Maukah mencari hidayah? Maukah dia berusaha dengan harta kekayaannya dia taat kepada Allah? Ujian. Ada yang kafir tapi miskin, juga ujian. Maukah dia dalam keadaan miskin itu dia mau mencari kebenaran, mau taat kepada Tuhan? Tuh. Nah, inilah konsep dalam Islam itu menjadi sunnatullah. Semua itu menjadi ujian karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Sehingga kaya miskin itu sebenarnya bagi orang beriman sama saja. Yang menjadi persoalan saat kita kaya, mau nggak dekat dengan Tuhan? Saat kita miskin, mau nggak kita dengan Tuhan? Jadi bagi orang beriman, kaya miskin no problem, sukses gagal no problem, sehat sakit no problem. Yang menjadi persoalannya adalah saat kita sakit, maukah kita ingat Allah? Saat kita sehat, maukah kita ingat Allah? Saat kita miskin, maukah kita ingat Allah? Saat kita kaya, maukah kita ingat Allah? Saat kita gagal, maukah kita ingat Allah? Saat kita lulus, maukah kita ingat Allah? Itu menjadi persoalan bagi orang beriman. Sehingga no problem kaya miskin, sehat sakit, kaya miskin no problem. Bagi orang beriman, semua itu menjadi ladang untuk ingat Allah. Tuh. Itu kesimpulannya. Barakallah. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan difahami oleh kita bersama. Aman? Al-Mukarram? Aman. Oke. Jadi mulai detik ini Bapak-bapak, kita ambil sikap, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau sukses, mau gagal, no problem. Yang penting bagi kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman, maukah dari semua itu kita beriman dan ingat Allah. Itu yang paling penting. Tuh. Barakallah. Ini sudah dikode oleh alarm kita ini. Udah saatnya kita mengakhiri kajian kita ini. Mari kita ambil pelajaran, ambil ibrahnya. Sebisa mungkin apa yang bisa kita tangkap, kita amalkan. Apa yang kita catat, tulis, mari kita amalkan. Yang kagak kita tangkap, ya nggak usah diamalkan, nggak usah pusing-pusing. Ya, gitu. Taib hadanallahu ajmain. Mari bapak-bapak kita akhiri, kita tutup dengan doa seperti biasa. Diawali dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.